anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kondisi kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi matematika pada tema yang ketiga, yaitu tentang pengukuran panjang dengan satuan baku, dan kita juga akan belajar menyetarakan satuan panjang baku. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku seperti penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Apakah kalian tahu bagaimana bentuk dari setiap alat ukur panjang baku yang sudah Ibu sebutkan tadi? Nah, anak-anak, penggunaan masing-masing alat ukur tersebut disesuaikan dengan benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Nah, sekarang coba kalian cari informasi tentang kegunaan dari setiap alat ukur tersebut dan perbedaan dari setiap alat ukur. Kira-kira apa perbedaan pada alat ukur penggaris dengan meteran pita, alat ukur penggaris dengan meteran roll kecil, alat ukur penggaris dengan meteran roll besar, ataupun perbedaan dari alat ukur meteran pita dengan meteran roll kecil ataupun dengan meteran roll besar? Ibu akan memberikan kalian untuk mencari informasi sebelum Ibu menjelaskan apa sih kegunaan dari setiap alat ukur yang tadi sudah Ibu sebutkan. Apakah kalian sudah menemukan informasi tentang kegunaan dan perbedaan dari setiap alat ukur? Nah, sekarang kita akan mencermati bersama-sama penjelasan tentang kegunaan dari setiap alat ukur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kira-kira gambar ini merupakan gambar dari alat ukur apa? Nah, ini adalah gambar penggaris. Apa sih kira-kira kegunaan penggaris? Nah, penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Jadi alat ukur penggaris ini bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Misalnya, kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjang
buku, panjang pensil, atau pulpen. Nah, untuk hasil pengukuran menggunakan alat ukur penggaris dapat ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Nah, kira-kira apa nama dari alat ukur yang ada pada gambar ini? Nah, ini adalah alat ukur yang disebut meteran pita. Kira-kira apa kegunaan dari alat ukur meteran pita? Meteran pita biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran menggunakan meteran pita dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, kira-kira gambar berikut merupakan alat ukur apa? Nah, ini adalah alat ukur yang disebut dengan meteran roll kecil. Siapa yang tahu apa kegunaan dari alat ukur meteran roll kecil? Meteran roll kecil biasa digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan. Meteran roll kecil disebut juga meteran saku karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran menggunakan meteran roll kecil dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, yang keempat, apa nama dari alat ukur yang ada pada gambar ini? Ini adalah alat ukur meteran roll besar. Siapa yang tahu apa kegunaan dari alat ukur meteran roll besar? Meteran roll besar biasa digunakan juga oleh pekerja bangunan untuk pengukuran tanah atau panjang atau lebar suatu lapangan. Hasil pengukuran menggunakan meteran roll besar dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, inilah kegunaan dari setiap alat ukur dengan satuan baku yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melihat bersama kira-kira alat ukur tadi bisa digunakan untuk mengukur benda apa saja. Yuk kita lihat bersama. Yang pertama adalah alat ukur penggaris. Penggaris dapat kita gunakan jika kita ingin mengukur, misalnya kita mau mengukur panjang atau lebar buku tulis. Kita juga bisa mengukur panjang atau lebar buku pelajaran. Misalnya kita mau mengukur panjang atau lebar pulpena. Kita juga bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjang atau lebar kalender. Biasanya kalau menggunakan penggaris, maka kita bisa mengukur panjang atau lebar kalender, tapi bukan kalender yang
panjang ya, melainkan kalender duduk. Kita juga bisa mengukur panjang pensil atau pulpen atau spidol dan lain sebagainya. Ingat ya, kalau kita menggunakan alat ukur penggaris, berarti kita mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, sekarang kita akan melihat kegunaan dari meteran pita. Kira-kira kita bisa menggunakan meteran pita untuk mengukur apa saja. Nah, meteran pita dapat kita gunakan untuk mengukur. Yang pertama, kita bisa mengukur panjang atau lebar kain. Kita juga bisa menggunakan meteran pita untuk mengukur tinggi badan atau tinggi kursi ataupun tinggi meja. Kita juga bisa menggunakan meteran pita untuk mengukur panjang atau lebar meja belajar. Ataupun kita bisa menggunakan meteran pita untuk mengukur panjang atau tinggi sapu dan lain sebagainya. Nah, itulah kegunaan dari alat ukur meteran pita. Nah, berikut meteran roll kecil dapat kita gunakan jika kita ingin mengukur. Misalnya, kita ingin mengukur panjang atau tinggi pintu. Kita juga bisa mengukur panjang, lebar, atau tinggi papan tulis. Bisa juga untuk mengukur panjang atau tinggi kaca jendela. Untuk mengukur panjang, lebar, atau tinggi lemari, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, meteran roll besar. Kita dapat menggunakan meteran roll besar untuk mengukur, misalnya mengukur panjang atau lebar ruangan. Nah, kira-kira ruangan seperti apa? Misalnya, kita bisa mengukur panjang atau lebar kamar tidur, ataukah panjang atau lebar ruang kelas. Kita juga bisa menggunakan meteran roll besar untuk mengukur panjang atau lebar lapangan. Bisa lapangan bola kaki, bisa lapangan voli, bisa lapangan futsal, bisa lapangan basket, dan masih banyak lapangan-lapangan lainnya. Kita juga bisa menggunakan meteran roll besar untuk mengukur panjang atau lebar petak sawah dan lain sebagainya. Nah, inilah fungsi atau kegunaan dari alat ukur berdasarkan benda yang dapat kita ukur menggunakan alat ukur tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang kesetaraan satuan panjang baku. Nah, anak-anak, hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dengan satuan baku, misalnya dengan satuan baku sentimeter dan meter. Tetapi, selain satuan baku sentimeter dan meter, masih ada beberapa satuan baku lainnya. Apakah kalian tahu satuan-satuan panjang baku selain yang Ibu sebutkan tadi? Kalian boleh menyebutkan mulai dari satuan yang paling terkecil sampai dengan satuan yang paling terbesar atau sebaliknya. Nah, sekarang kita perhatikan bersama tangga satuan panjang baku agar kamu dapat mengetahui satuan baku dalam pengukuran panjang. Nah, ini adalah tangga satuan panjang baku. Kalau kita lihat di tangga yang paling bawah ada satuan baku milimeter.
mm adalah singkatan dari milimeter. Lalu yang paling atas ada satuan baku kilometer yang disingkat km. Nah, sekarang coba kita lihat mulai dari tangga yang paling bawah atau satuan panjang baku yang paling terkecil. Di tangga yang pertama ada satuan milimeter. Lalu di tangga yang kedua ada satuan sentimeter. Di tangga yang ketiga ada satuan desimeter. Di tangga yang keempat ada satuan meter. Di tangga yang kelima ada satuan dekameter. Di tangga yang keenam ada satuan hektometer. Dan di tangga yang ketujuh ada satuan kilometer. Nah, anak-anak, dari satuan-satuan panjang baku ini, kalau kita lihat bersama, kita cermati bersama, kita bisa melihat ada tanda panah. Ada tanda panah ke atas dan juga ada tanda panah ke bawah. Kalau kita mulainya dari tangga yang paling atas atau dari satuan yang paling besar, maka kalau kita turun ke bawah, kita kalikan 10. Sedangkan kalau kita lihat dari tangga yang paling bawah atau satuan yang paling terkecil, maka kalau kita naik ke atas, maka kita bagi 10. Ingat ya, setiap turun satu tangga, kita kalikan 10. Dan setiap naik satu tangga, kita bagi 10. Sampai di sini kalian mengerti? Nah, Ibu sangat berharap supaya kalian bisa mencermati dan bisa mengingat tangga satuan panjang baku. Nah, kalian perlu mengingat dan mencermati konsep bahwa setiap naik atau turun satu tangga bernilai 10, maka kalau kita naik 2 tangga atau turun 2 tangga, maka bernilai 100. Kalau naik 3 tangga atau turun 3 tangga, bernilai 1000. Jika naik 4 tangga atau turun 4 tangga, bernilai 10.000. Jika naik 5 tangga atau turun 5 tangga, bernilai 100.000. Dan jika naik 6 tangga atau turun 6 tangga, bernilai 1 juta. Nah, konsep ini harus dipegang betul supaya nantinya kalian dapat mengubah satuan baku yang satu ke satuan baku lainnya. Kalian pasti bertanya, kenapa di sini hanya menjabarkan dari tangga yang pertama ke tangga yang keenam, sedangkan pada tangga satuan panjang baku ada 7 satuan baku. Nah, anak-anak, seperti ini ya konsepnya. Misalnya, dari satuan milimeter, jika kita naik ke satuan sentimeter, maka kita naik sebanyak 1 tangga. Berarti nilainya adalah 10. Jika dari milimeter kita naik ke satuan desimeter, berarti kita naik sebanyak 2 tangga. Maka nilainya adalah 100. Jika kita naik dari milimeter, kita naik ke meter. Berarti kita naik sebanyak 3 tangga. Maka nilainya adalah 1000 dan seterusnya ya. Begitupun dengan kalau kita dari tangga kilometer, kita turun ke tangga hektometer, maka kita turun sebanyak
kita turun sebanyak 1 tangga, maka nilainya adalah 10. Kalau dari kilometer kita turun ke dekameter, berarti turun sebanyak 2 tangga, maka nilainya adalah 100. Kalau dari kilometer ke meter, berarti kita turun sebanyak 3 tangga, maka nilainya adalah 1000. Kalau dari kilometer kita turun ke desimeter, berarti kita turun sebanyak 4 tangga, maka nilainya adalah 10.000. Kalau dari kilometer ke sentimeter, berarti kita turun sebanyak 5 tangga, maka nilainya adalah 100. Dan jika kita dari kilometer kita turun ke tangga milimeter, maka kita turun sebanyak 6 tangga. Maka nilainya adalah 1 juta. Seperti itulah konsepnya. Ibu harap kalian bisa mencermati dan memahami konsep ini ya. Nah, satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Misalnya, satuan baku meter dapat kita nyatakan dalam satuan sentimeter atau milimeter. Nah, sekarang kita lihat bersama. Nah, di sini tertulis bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa 1 meter sama dengan 100 cm? Karena dari meter ke sentimeter kita turun sebanyak 2 tangga. Maka nilainya adalah 100. Lalu kita lihat lagi konsep yang kedua. 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Kenapa bisa seperti ini? Karena dari meter ke milimeter kita turun sebanyak 3 tangga. 3 tangga nilainya adalah 1000. Maka kalau konsep secara menyeluruhnya adalah seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 milimeter. Ini adalah cara kita menyatakan 1 meter ke sentimeter dan ke milimeter. Ini untuk konsep turun tangga. Lalu bagaimana dengan konsep naik tangga? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, misalnya seperti ini. Kita lihat konsep 1000 milimeter sama dengan 100 cm. Kenapa 1000 milimeter sama dengan 100 cm? Karena dari milimeter ke sentimeter kita naik 2 tangga. Maka kalau 2 tangga nilainya adalah 100. Berarti 1000 dibagi mohon maaf mengulangi ya. Kita lihat konsep, mohon maaf ada kekeliruan. Jadi akan Ibu jelaskan lagi supaya kalian tidak bingung dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tentang konsep mengubah satuan milimeter ke sentimeter dan ke satuan meter. Berarti kita buat konsep untuk turun tangga. Nah, kalau 1000 milimeter kita lihat kalau kita akan ubah ke sentimeter, berarti 1000 milimeter sama dengan 100 cm. Kenapa 1000 milimeter sama dengan 100 cm? Karena dari satuan milimeter ke satuan centimeter kita naik sebanyak 1 tangga. 1 tangga nilainya adalah 10. Berarti 1000 dibagi 10 sama dengan 100 cm. Berikut kita lihat. 100 cm sama dengan 1 meter. Kenapa konsepnya seperti ini? Karena dari satuan
2 tangga. 2 tangga bernilai 100. Berarti kalau 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Maka kalau secara menyeluruh kita perhatikan konsepnya seperti ini. 1000 mm sama dengan 100 cm sama dengan 1 cm. Sampai di sini kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu sampaikan? Oke, Ibu sangat berharap kalian bisa memahami penjelasan yang disampaikan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita akan mengubah atau menyetarakan satuan meter ke satuan sentimeter. Nah, kita akan mencari atau mengubah 5 meter ke sentimeter. Bagaimana cara kita mengubah 5 meter ke sentimeter? Kita belum tahu ya hasilnya berapa. Nanti akan kita temukan secara bersama-sama. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Di sini kita sudah tahu untuk satuan meter besarnya adalah 5 meter. Kita akan ubah 5 meter ini atau kita setarakan 5 meter ke satuan sentimeter. Dari meter ke sentimeter kita turun sebanyak 2 tangga. 2 tangga bernilai 100. Berarti kita kalikan 5 dikali dengan 100 cm. Nah, tinggal kita cari 5 dikali 100 hasilnya berapa. Cara mudah untuk menyelesaikan soal ini berarti kita kalikan dulu. 5 dikali 1 sama dengan 5. Tinggal kita tambahkan saja 2 nol, ditulis di belakang 5. Maka hasilnya adalah 500 cm. Berarti 5 meter sama dengan 500 cm. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita akan mengubah 5 meter ke satuan milimeter. Caranya masih sama. Yang penting kita mengingat konsepnya. Kita mengingat konsep, kita juga mengingat bagaimana bentuk dari tangga satuan panjang baku. Kalau dari satuan meter ke milimeter berarti kita turun sebanyak 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti nilainya adalah 1000. Maka penyelesaiannya 5 meter sama dengan 5 dikali 1000 mm. Nah, untuk mencari hasilnya masih sama seperti tadi. Kita kalikan saja. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Lalu kita tulis 3 nol di belakang angka 5. Jangan lupa ya, kalau sudah melebihi 3 bilangan, berarti kita berikan tanda titik untuk memisahkan bilangan ratusan puluhan satuan dengan bilangan ribuan. Maka 5 meter sama dengan 5000 mm. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi kita mencari atau mengubah dari tangga yang teratas ke tangga bawah. Sekarang kita akan ubah lagi dari tangga bawah ke tangga atas. Maka kita lakukan dengan sistem pembagian. 5000 mm sama dengan titik-titik meter. Diingat ya, kalau dari milimeter ke meter berarti kita naik sebanyak 3 tangga. Maka nilainya adalah 1000. Bentuk penyelesaiannya seperti ini. 5000 mm sama dengan 5000 dibagi 1000 meter. Nah, kita buat bentuk pembagiannya seperti ini untuk memudahkan kita ya. 5000 dibagi 1000. Kita lihat. Pada bilangan 5000 ada 3 nol. Pada bilangan 1000 juga ada 3 nol. Berarti langsung kita coret saja ke 3 nol ini. 3 nol di bilangan 5000 dicoret,
Begitupun dengan 3 nol pada bilangan 1000. Maka kita tinggal membagi. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Maka 5000 mm sama dengan 5 meter. Sampai di sini kalian mengerti? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mengubah atau menyetarahkan 10 km ke satuan meter. Ingat ya, kalau dari kilometer ke meter berarti kita turun sebanyak 3 tangga. Kalau 3 tangga maka nilainya adalah 1000. Maka bentuk penyelesaiannya 10 km sama dengan 10 dikali 1000 meter. Nah, kita buat cara mudah. Kita kalikan terlebih dahulu. 10 dikali 1. 10 kali 1 hasilnya adalah 10. Tinggal kita tambahkan saja 3 nol. Dari bilangan 1000 kita tambahkan ke belakang bilangan 10. Maka hasilnya adalah 10.000 meter. Jadi 10 km sama dengan 10.000 meter. Contoh berikutnya. 5 km sama dengan titik-titik sentimeter. Kalau dari kilometer ke sentimeter berarti kita turun sebanyak berapa tangga? Kita turun sebanyak 5 tangga. Diingat ya, kalau 5 tangga berarti nilainya adalah 100.000. Maka bentuk penyelesaiannya 5 km sama dengan 5 dikali 100.000 cm. Untuk menemukan hasil sama seperti tadi. Kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Tinggal kita tambahkan saja. Kita tambahkan 0 sebanyak 0 yang ada pada bilangan 100.000 ini. Di bilangan 100.000 ada 5 nol. Berarti tinggal kita tambahkan 5 nol di belakang bilangan 5. Maka hasilnya adalah 500.000 cm. Jadi 5 km sama dengan 500.000 cm. Contoh berikut. Nah, kalau dua contoh yang tadi kita menyetarahkan satuan yang ada di atas ke satuan yang di bawah, atau satuan dari tangga yang tertinggi ke tangga yang terendah, tangga bawahnya. Sekarang kita akan balik lagi. Kita akan menyetarahkan dari satuan meter ke satuan kilometer. 15.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, tinggal kita ingat kembali. Kalau dari meter ke kilometer berarti kita naik sebanyak 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti nilainya adalah 1000. Maka bentuk penyelesaiannya 15.000 meter sama dengan 15.000 dibagi dengan 1000 kilometer. Bentuknya seperti ini. Cara mudah kita untuk menyelesaikan soal pembagian ini. 15.000 dibagi dengan 1000. Kita lihat. Pada bilangan 15.000 ada 3 nol. Begitu juga dengan bilangan 1000. Berarti tinggal kita coret saja. Kita coret saja 3 nol pada bilangan 15.000 dan 3 nol pada bilangan 1000. Maka sekarang tinggal kita bagi. 15 dibagi 1 sama dengan 15. Maka
15.000 meter sama dengan 15 kilometer. Sampai di sini kalian mengerti penjelasan yang Ibu berikan? Ibu sangat berharap kalian bisa mengikuti penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Oke, kita contoh berikut. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Kita lihat bersama. 250 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik sentimeter. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Nah, perlu kita ingat kenapa dibuat seperti ini. Kalau 200 cm berarti sudah bisa kita setarakan ke satuan meter. Sedangkan untuk 50 cm-nya belum bisa kita setarakan. Karena untuk mencapai 1 meter maka nilainya harus 100 cm. Baru bisa mendapatkan atau bisa kita setarakan atau kita ubah ke satuan meter. Nah, bentuk penyelesaiannya seperti ini. Dari 250 cm ini kita pisahkan 200 cm dan 50 cm. 200 cm ditambah 50 cm. Lalu langkah selanjutnya, 200 cm ini akan kita ubah ke meter. Kita akan mengubahnya ke meter. Maka kita bagi dulu. 200 dibagi dengan 100, baru ditambah dengan 50 cm. Nah, bentuknya seperti ini. 250 cm sama dengan 2 meter 50 cm. Ingat ya, 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti kalau 200 cm sama dengan 2 meter. Tetapi 50 cm belum bisa diubah karena masih belum mencapai 100 cm. Maka masih belum bisa disetarakan ke satuan meter. Maka nanti bentuknya akan seperti ini. 200 cm sama dengan 2 meter 50 cm. Contoh berikutnya. Nah, kita akan balik lagi. Kalau tadi kita cari 250 cm, kita ubah ke meter dan sentimeter. Nah, sekarang dari 2 meter 50 cm ini akan kita ubah ke satuan sentimeter. Berarti 2 meter ini yang akan kita setarakan ke satuan sentimeter. Bentuk penyelesaiannya seperti ini. Kita kalikan 2 dikalikan dengan 100. Kenapa dikalikan dengan 100? Karena dari meter ke sentimeter kita naik sebanyak 2 tangga. 2 tangga nilainya adalah 100. Maka 2 dikali dengan 100. Lalu ditambah dengan 50 cm. Maka bentuknya seperti ini. 200 cm ditambah dengan 50 cm. 200 didapat dari 2 dikali dengan 100 cm. Maka kalau 200 cm ditambah 50 cm hasilnya adalah 250 cm. Nah, sampai di sini kalian mengerti? Jika kalian masih belum mengerti, masih belum bisa memahami dengan cepat materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa mengulangi lagi video ini supaya kalian bisa lebih mengerti, bisa lebih paham dengan penjelasan terkait dengan materi ini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan yang Ibu sampaikan. Ibu berharap kalian bisa memahami segala penjelasan yang Ibu sampaikan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.